Anda itu manajer muda, jangan sombong. Oh. Bilangnya kayak gitu. Melihatnya bukan suatu hambatan atau tantangan, tapi mereka melihat saya sebagai bagian dari mereka. Saya investasi saya dengan waktu. Dan juga kalau saya punya uang, ya saya belajar lagi, ikut kursus apa, itu saya belajar. Ada nggak sih dulu ya ketika begitu ada orang yang ngomong komentar miring, Pak Josi? Banyak. Dia bahkan saya dimanapun saya berada pasti ada banyak orang yang tidak suka. Mungkin dari 10 orang yang tidak suka 8 orang. Saya pernah di pabrik di Purwakarta, saya nggak menyebutkan namanya, tapi itu perusahaannya pabrik udah 38 tahun. Ya. Saya masuk di sana sebagai senior manager di usia 32 tahun. Di mana senior manager di pabrik tersebut usianya sudah 52 tahun. Oh, oke. Ya. Jadi dengan gaya saya yang ibaratnya termasuk masih muda, di pabrik kan ketahuan ya, saya dikasih bahan uniform. Saya diberikan bahan uniform untuk dibuat jahitan, tapi saya bilang saya nggak mau, saya mau jahit sendiri dengan kondisi sekarang dong yang dulu zaman usianya itu yang kayak apa, body slim dan ini kalau bapak-bapak itu kan udah seperti gimana kan. Terus saya masuk di sana, terus di saat saya join saya kasih email sambutan, welcoming email dari saya bilang kepada bapak-bapak gitu, nama saya ini, hobi saya begini, terus saya punya keluarga, udah menikah, terus saya bilang hobi saya begini, kalau yuk kapan-kapan kita kalau yang punya hobi sama kita bisa main, bukan hobi saya main basket sama musik. Terus udah gitu saya juga bilang kalau melihat saya dimanapun, sapa saya atau saya akan sapa juga, so kita bisa ngobrol dalam hal apapun. So datanglah email jawaban dari beberapa departemen yang bilang, Ting, Anda itu manajer muda, jangan sombong. Bilangnya kayak gitu. Iya, jangan sombong. Terus Anda harus lebih membumi seperti ini. Padahal dalam maksud saya dengan memberikan email seperti itu membuka mereka agar tidak malu-malu ke saya gitu kan. Agar saya juga merasa saya membreaking ice saya, membreaking batasan saya untuk mereka bisa masuk. Jadi banyak email-email seperti itu. Kemudian datanglah karyawannya juga ke tempat saya dan bilang, Pak Josi tahu nggak, Pak Josi duduki saat ini jabatan Anda itu adalah jabatan kursi panas. Karena dalam 1 tahun sudah 3 orang yang resign dan Anda adalah orang yang ketiga, pada orang yang keempat. Jadi seperti gitu. Jadi saya pikir, oh ya jadi mereka akhirnya apa? Saya di perusahaan tersebut, saya membuat keputusan. Saya yang berkunjung ke departemen mereka. Jadi memang seperti kayak kubu-kubu ya, karena kubu ini, kubu divisi ini, kubu ini. Akhirnya saya yang datang ke mereka, saya ngajak ngobrol, saya bikin project untuk mereka dan mulai membedah culture-nya gitu, dengan orientasi yang lebih engage gitu, orientasi karyawan yang lebih engage. Akhirnya mulai terjadi perubahan. Akhirnya saya malah ibaratnya mereka mulai bisa untuk berkomunikasi dan bercerita ya, seperti itu. Jadi memang buat saya itu tantangan kalau ada orang yang bisa kita gabung, dia melihat siapa sih, dari mana sih. Ini kejadian benar itu, sampai ada yang telepon saya. Even di perusahaan yang saya rasa agak cukup dinamis, yang di pabrik ya, ini perusahaan yang berbeda juga, dia tuh nelfon, emang Bapak lulusan dari mana ya Pak? Sampai kayak gitu. Saya rasa, nah ini yang saya bilang kenapa mindset atau pola pikir orang Indonesia, maaf ya, saya nggak nyebut orang Indonesia, kebanyakan dari kita mempunyai mindset yang seperti itu. Jadi kenapa sekarang saya ingin sekali bisa memberikan pengalaman, berbagi gitu kepada lapisan-lapisan even yang paling bawah gitu, yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang baik atau punya kesempatan untuk bekerja
atau mereka yang punya bisnis atau apa, untuk kita saling berbagi karakter leadership, mentalitas leadership yang tepat. Sebagaimana juga kita mempunyai pola pikir yang bisa melihat dari semua angle, tidak hanya pada satu angle saja. Ini yang membuat saya mendorong untuk melakukan seperti itu. Oke. Wah, menarik ya. Jadi ternyata harus siap dengan orang-orang yang melihat kita secara berbeda ya. Iya, kita nggak boleh baper kalau zaman sekarang. Tapi mungkin nggak kalau kita kerja itu, kita buat semua orang happy dan mensupport kita gitu, nggak ada yang komentar negatif, mungkin nggak menurut Pak Joshi? Dari pengalaman di lapangan ya? Di 2-3 tahun ini memungkinkan. Karena yang saya lihat ternyata orang itu melihat bagaimana kita membawa diri kita. Misal, mereka tahu orang ini berkualitas, tapi kalau kita membawa diri kita dengan angkuh dan ini pasti akan lebih panas. Jadi bagaimana, tergantung balik lagi bagaimana kita membawa diri kita. Membawa diri kita, saya rasa mungkin karena saya udah merasakan dalam 2-3 tahun ini, di mana saya masuk dan memastikan orang menginfluence. Ini makanya kemarin saya sempat tulis tentang 10 ways of super influence. Jadi dengan influence itu saya menginfluence mereka dengan cara saya menjelaskan rencana dan juga purpose. Purpose saya tuh buat kalian apa. Jadi mereka seakan-akan melihatnya bukan suatu hambatan atau tantangan, tapi mereka melihat saya sebagai bagian dari mereka. Itu sangat mungkin. Dan ini udah saya lakukan di hampir 3 tahun belakangan ini. Ya walaupun memang kadang-kadang kita harus push, pasti. Karena kan ada beberapa orang yang iya tapi tidak dilakukan eksekusinya. Jadi kita harus nge-push. Cuma cara nge-push kita juga harus bisa melihat kondisi dan saya harus memilih strategi yang baik. Iya. Luar biasa nih. Tadi Pak Joshi sempat bilang juga di proses karirnya ya sempat juga tidur 3 jam, 5 jam sehari. Itu pas ngapain itu tuh? Wah iya, jadi pastinya di saat saya mulai bekerja dan sekolah juga, ataupun di saat tadi saya bilang, di saat saya memikirkan 10 langkah ke depan dengan melihat posisi saya juga adalah posisi supervisor, posisi saat saya sebagai manager, pasti ada di saat waktu saya datang di hari libur saya ke kantor atau melakukan pekerjaan yang menurut saya bisa membantu manajer. Oke. Tapi kan kita nggak selalu dapat benefit secara finansial ya dari apa yang kita lakukan itu ya? Iya, karena di saat saya investasi pengetahuan, saya nggak mengharapkan financial pada saat itu. Malah saya yang ingin memberikan uang saat saya membeli pengetahuan. Gitu. Ya, iya dong. Di saat saya karena kan saya punya keinginan dalam usia segini saya udah harus menjadi di jabatan seperti ini dengan kondisi seperti ini. Jadi saat saya investasi saya dengan waktu. Waktu dan kemudian barulah setelah kita sampai di yang kita inginkan itu pasti kan mau nggak mau financial akan datang sendiri. Saya investasi saya dengan waktu dan juga kalau saya punya uang ya saya belajar lagi ikut kursus apa itu saya belajar. Kalau harus bayar, kalau ada yang free bagus, kalau enggak ya kita harus melakukan diri kita untuk nabung dan bayar dengan ilmu yang kita maui gitu. Yes. Menurut Pak Joshi apa syaratnya supaya kita bisa justru orang nyari kita kemudian justru kita yang bukan kita ngejar uang ya tapi justru kita jadi dikejar rezeki gitu. Syaratnya apa sih kalau menurut Pak Joshi? Yang pasti pertama yang harus kita fokuskan adalah di saat kita mau berbagi sesuatu yang hebat, jangan fokus uang. Di saat kita mau berbagi sesuatu yang hebat itu dalam arti baik itu pengetahuan, pengalaman yang mungkin bisa berguna bagi orang banyak dan bisa menyentuh hati mereka sehingga mereka bisa melakukan perubahan. Kita jangan memfokuskan uang. Yang saya rasa kita harus memfokuskan bagaimana kita bisa membuat perubahan yang baik buat
orang-orang yang mengenal kita, yang memberikan mereka inspirasi. Nah, jadi seperti ini sih menurut saya sih, ini saya rasa hukum alam ya. Kalau misalnya saya kenal Coach PHK, wah PHK ini orangnya sangat bijak, sangat pandai dan menarik, saya pengen belajar. Saat Coach PHK tidak memfokuskan memberikan sesuatu dengan uang pada saya, maka saya automatically, wah si Coach PHK kan ada program training apa nih, wah saya mau ikut. Jadi memang udah sesuatu yang memang saya inginkan dari orang tersebut. Jadi awalnya saya tidak memfokuskan, gua akan cari, saya akan ini. Saya memfokuskan adalah bagaimana saya bisa berbagi dan memberikan yang baik, menginspirasi mereka. Kita bisa sama-sama maju ke depan. Nah itu nanti akan ke depannya nanti pasti mau nggak mau akan ada proyek yang bisa kita lakukan bersama-sama, entar itu itulah. Makanya itu nilainya rezeki sih buat saya. Rezeki itu kan seperti itu. Yes. Ada orang-orang yang justru fokusnya ke duit nih di awal-awal karir, atau mungkin di manajemen pun mungkin ada yang begitu. Menurut Pak Joshi seperti apa? Sebenarnya sih lumrah. Saya sih gini Pak, ya kalau untuk coach, menurut saya dulu kalau seperti itu wajar-wajar saja, karena setiap orang mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Betul. Tapi buat saya sih wajar-wajar saja jika mereka melakukan itu dan akhirnya disetujui oleh manajemen mereka. Tapi buat saya sendiri, buat saya adalah saat saya memulai karir atau saya ingin sendiri, saya nggak harus terfokus dulu itu membayar atau apa. Tapi saya lebih menempatkan posisi saya. Maka itu saya tulis apa top 10 influence saya itu memahami dulu purpose saya untuk mereka. Dan juga biar mereka bisa pahami purpose saya untuk mereka dan purpose mereka untuk saya. Kemudian rencana dari saya itu. Jadi kalau saya bisa memahami, mereka bisa memahami purpose-nya saya untuk mereka, otomatis mereka akan seperti kayak magnet. Mereka akan semakin tertarik dengan kita, semakin mereka mau berkorban, kayak orang jatuh cinta, coach. Ya kan? Saya bisa jatuh cinta sama wanita tersebut karena kan akhirnya ada timbul rasa memiliki. Jadi semakin merasa, aduh saya nggak enak nih kalau nggak ketemu dia, sama. Nanti orang tersebut, orang ini selalu menginspirasi, orang ini selalu memberikan yang terbaik dan mau menolong, tidak hanya bercuap-cuap saja, tapi melakukan juga. Gitu. Karena saya walaupun sudah posisi seperti ini, coach, saya bekerja dengan tim saya itu totalitas, full dari hati. Jadi full dari hati ya. Jadi gini. Jadi kalau seandainya saya melakukan project, misalnya kayak saya membuat video komunikasi, di mana di satu scene itu ada project yang harus mengambil scene-nya itu di rumah kos-kosan, ya kan? Saya ikut sama tim saya. Kalau direksi yang lain atau mungkin orang lain belum tentu kan, ya belum punya tim lakukan aja. Saya sampai ke rumah kosan karyawan saya itu, saya ikut sampai malam-malam ke jam 10. Maksudnya gini, ini yang mau saya tularkan kepada tim saya. Di saat kalian mengerjakan totalitas dari hati, level udah nggak ada lagi, karena kepuasan yang. Jadi mereka tuh semakin, ternyata leader gua tuh seperti ini ya, role modelnya gitu loh. Dan ini yang mau saya bentuk kepada mereka. Jangan lihat, jangan ada batasan lagi di saat lu mau melakukan sesuatu yang baik. Yes. Jadi semakin mereka terikat dan memikat kepada kita, semakin mereka akhirnya mau gitu. Dengarkan sama seperti kita punya bisnis juga. Awalnya bisnis saya, misalnya saya punya bisnis, awalnya saya untuk memberikan faedah kepada masyarakat. Itu yang akan saya berikan dulu ke mereka gitu. Sampai mereka memikat, otomatis mereka akan ikut kita. Sama kayak bisnis MLM, coach. MLM kan kayak gitu kan, mereka bisa besar karena mereka melihat produknya ini bermanfaat. Betul. Iya kan, akhirnya mereka mau mencoba menjadi salah satu bisnis partnernya, mitra kerjanya. Betul. Jadilah seperti ini. Nah itulah saya bilang kita harus memakai pola seperti bisnis MLM. Keren. Saat saya melakukan supervisor jadi manager, saya punya tugas, saya akan menjadi manajer. Jadi saya punya tujuan dulu.
baru saya action. Progress ditambah progress sama dengan perfection. Mereka datang ke KFC kesenian saya. Awal-awalnya malu bersihin mejanya mereka, tapi lama-kelamaan kita akan melihat ternyata fun aja tuh gitu loh.